Halo semuanya, selamat datang di penjelasan visual kita kali ini. Nah, kalau kalian lagi sibuk ngerencanain pernikahan lintas negara, ngurus visa keluarga, atau ada urusan hukum di Swiss, kalian pasti tahu banget ya kalau urusan dokumen itu ibarat jantungnya dari semua proses ini. Hari ini, kita bakal bongkar tuntas gimana sih cara menavigasi proses legalisasi dokumen Swiss yang memang terkenal super kompleks, khususnya buat surat keterangan belum menikah atau biasa kita sebut SKBM. Yuk, kita mulai bahas strateginya biar dokumen kalian aman dari yang namanya penolakan. Oke, ini dia agenda pembahasan kita kali ini. Pertama, kita bahas tantangan legalisasi. Terus kedua, kesalahan fatal yang wajib dihindari. Ketiga, dokumen wajib. Keempat, strategi cerdas. Dan terakhir yang kelima, solusi profesional. Bagian 1, tantangan legalisasi. Mengapa sih prosesnya begitu kompleks? Jadi begini, berencana menikah di Swiss tapi udah pusing duluan mikirin urusan dokumennya? Banyak dari kalian mungkin ngerasa cemas, dan itu wajar banget loh. Ngurus pernikahan dengan warga negara Swiss itu pastinya mendebarkan. Tapi urusan kertas kerjanya, wah itu bisa bikin pusing 7 keliling. Kalian butuh satu dokumen sakti yang namanya SKBM. Dan sayangnya, pemerintah Swiss gak bakal nerima dokumen itu begitu aja tanpa proses yang panjang. Terus, kenapa sih prosesnya bisa sepanjang itu? Alasannya sebenarnya simpel banget. SKBM kalian harus divalidasi karena Swiss itu bukan bagian dari Konvensi Apostil 1961. Artinya apa? Dokumen dari Indonesia nggak bisa cuma dikasih satu stempel apostil terus langsung kelar. Nggak bisa gitu. Pemerintah Swiss benar-benar nuntut pembuktian absolut kalau dokumen kalian itu asli. Dan ini harus lewat proses verifikasi yang berjenjang. Dan perjalanan dokumen kalian ini gak bisa tuh main lompat dari langkah 1 langsung ke langkah 4. Pertama-tama, kalian harus nerbitin dokumen dari instansi lokal dulu, kayak kelurahan atau dukcapil. Habis itu, tanda tangan pejabatnya harus diverifikasi secara online ke Kemenkumham. Kalau udah disetujui, lanjut lagi ke Kementerian Luar Negeri RI buat pengesahan stempel. Nah, terakhir, barulah dokumen itu bisa dibawa buat verifikasi akhir di Kedutaan Besar Swiss. Benar-benar perjalanan yang lelahin kalau kalian gak siap mental dan strategi kan? Masuk ke bagian 2. Kesalahan fatal. Hindari penolakan langsung. Nah, sekarang mari kita bahas jebakan-jebakan krusialnya. Kalian tahu nggak siapa penyebab penolakan nomor 1? Ini penting banget. Kalau pejabat lokal yang nandatangani SKBM kalian ternyata spesimen tanda tangannya belum terdaftar di database Kemenkumham, dokumen kalian bakal otomatis ditolak. Titik. Terus, nyoba-nyoba motong urutan berjenjang? Ditolak. SKBM usianya udah lebih dari 6 bulan? Ditolak juga. Dan satu lagi, pastikan seluruh cap basah dan tanda tangan di dokumen kalian itu benar-benar jelas terbaca ya. Ada satu aturan emas yang nggak boleh dilanggar di sini. Konsistensi adalah raja. Kesalahan kecil aja, entah itu cuma salah ejaan nama, atau beda tempat dan tanggal lahir antara KTP, kartu keluarga sama SKBM kalian, wah itu bakal langsung berujung pada penolakan mentah-mentah. Otoritas kita dan pemerintah Swiss itu benar-benar nggak kenal kompromi soal detail yang satu ini. Lanjut ke bagian 3, dokumen wajib. Ini dia daftar periksa esensial kalian. Coba siapin catatan kalian sekarang karena ini amunisi pentingnya biar nggak ditolak. Kalian butuh persiapan di 2 sisi, fisik sama digital. Fotokopi KTP dan KK itu udah pasti wajib. Terus jangan sampai lupa surat pernyataan belum menikah yang udah ditempel materai Rp10.000. Untuk SKBM-nya, ingat ya harus yang asli dengan tanda tangan basah. Dan karena sekarang Kemenkumham sama Kemlu pakainya portal online, kalian mutlak harus nyiapin hasil scan PDF yang rapi dan jernih dari semua dokumen tadi, plus paspor kalian juga. Bagian 4. Strategi cerdas untuk rencana legalisasi yang lancar. Kita ngomongin realitanya aja nih, berapa lama sih waktu yang bakal kalian habisin? Kalau kita totalin semua proses dari instansi lokal, lanjut ke Kemenkumham, terus Kementerian Luar Negeri, sampai akhirnya ke Kedutaan Besar Swiss, kita lagi ngomongin waktu sekitar 5-10 hari kerja. Tapi ingat, itu kalau setiap tahapannya berjalan mulus tanpa hambatan. Kalau ada satu aja dokumen yang kurang atau ditolak, argometer waktunya bakal balik lagi ke titik nol. Terus, buat biayanya gimana? Estimasinya itu berkisar di angka Rp400.000 sampai Rp700.000 per dokumen. Tapi tunggu dulu, angka segitu cuma buat biaya administrasi resmi di instansi terkait aja ya. Ini belum ngitung biaya tiket pesawat atau hotel kalau misalnya kalian harus terbang langsung ke Jakarta. Belum lagi kalau ada biaya pengurusan ulang gara-gara dokumen ditolak cuma karena satu kesalahan ketik. Lumayan banget kan? Bagian 5. Solusi profesional yang praktis dan aman. Nah, di sini ada perbandingan yang lumayan mencolok.
Kalau kalian mutusin buat ngurus semuanya sendiri alias do it yourself, itu artinya kalian ngambil resiko tinggi. Kalian bakal berhadapan langsung sama birokrasi, ngantri panjang yang bikin capek, dan bolak-balik antar instansi. Tapi sebaliknya, kalau kalian nyerahin urusan ini ke layanan profesional, kalian dapat transparansi dan jaminan kelancaran. Saking praktisnya, kalian bahkan nggak perlu beranjak dari kursi kalian loh. Keuntungan pakai jasa spesialis kayak PT Jangkar Global Groups itu kerasa banget. Pertama, mereka udah hafal di luar kepala nih, database pejabat mana aja yang udah terdaftar di Kemenkumham dan mana yang belum. Terus, mereka punya layanan antar jemput dokumen. Kalau pihak Swiss minta dokumennya diterjemahin ke bahasa Jerman, Prancis, atau Italia, tenang aja, mereka udah siapin penerjemah tersumpah. Plus, kalian bisa mantau status dokumen kalian secara real time karena mereka emang udah biasa banget berurusan sama kedutaan besar Swiss setiap hari. Jadi, daripada kalian mempertaruhkan dokumen yang super penting ini di tengah prosedur yang bikin stres, mending ambil langkah cerdas deh. Langsung aja kunjungi jangkargroups.co.id hari ini juga buat dapetin konsultasi gratis. Serahin dokumen kalian dan biarin tim ahlinya yang pusing ngadepin antrian birokrasi. Mereka bakal mastiin legalisasi SKBM Swiss kalian selesai dengan rapi, sempurna, dan pastinya aman. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan sederhana buat kalian renungkan. Apakah waktu, tenaga, dan ketenangan pikiran kalian itu sepadan buat dikorbanin demi kerumitan birokrasi yang panjang ini? Kalau jawabannya enggak, kalian udah tahu dong harus ngambil langkah apa. Terima kasih banget ya udah bergabung di penjelasan visual kita kali ini. Semoga panduan ini bisa ngebantu kalian lewatin proses legalisasi dengan lancar dan bebas stres. Sampai ketemu lagi di materi seru kita selanjutnya.